Tos dulu. Woi. Ya, ul. Mana nih kabarnya nih? Kita jam berapa ini? Jam 2 ya kita. Jam 2 malam kedatangan tamu. Setengah 2. Tuh. Temen jauh dari Tegal. Ya, baru nyampe. Nih temen kuliah gua dulu nih guys. Jadi kita dulu kuliah di perikanan. Terus usahanya nih hampir-hampir mirip nih sama gua nih. Ya. Udah. Gua Kang, woi. Boleh sambil modus lah. Jadi gua usaha ikan frozen, pernah juga main fresh. Nah, dia nih main olahannya nih. Jadi ikan fresh sama frozen terus diolah. Lu yang mainin ya. Nah, kenalan dulu dong nih sama teman-teman gua nih di channel kita nih, di channel Kang Ikan. Nama lu siapa nih? Kenalan apa, bro? Ya kalau gua kan udah kenal. Teman-teman gua, viewers gua yang belum kenal nih. Kenalan dulu nih, pakai nama Om Adem lagi kan. Sekalian biar tahu lah. Ya. Kalau nama ya Adli Ya, kamera lah. ya. Kalau lu yang bilang ini Adem, toko saya ini. Toko saya. Oh, jadi sekarang lu kegiatannya di itu ya Om Adem itu ya. Ya penuh full time di Nggak Om nyari Adem. PNS nih. Enggak. Karena kan kita waktu baru lulus kuliah tuh pasti yang dikejar tuh PNS kan ya. Nah, jalan kita nih sama nih gitu kan. Ya bener ya. Kita di Kan swasta. pernah juga saya sama kamu tuh ikut tes bareng tuh. Ya kan kamu peringkat 1, gue peringkat 3. Gue inget tuh. Tapi kok sama-sama nggak lolos ya? Mungkin jalannya di sini. Wih, ya gue inget banget tuh dulu tuh. Gue sekali doang tes PNS di Kementerian Kelautan. Gue udah peringkat 1-nya tuh, mulai dari tes tes yang tulis tuh. TKD. Iya gitu-gitulah. Ya. Tuh gue peringkat 1 terus tuh. Tapi pas interview selesai nih, ini yang interview gue tuh udah kayak ngerasa gue bakalan lolos. Tapi ujung-ujungnya gue gagal gitu kan. Lu gimana? Saya dulu kan peringkat 3 Pak ya dulu ya. Cuman nggak lolos karena yang diambil 2 besar apa 3 besar, gua lupa lah, itulah pokoknya lah. Gimana itu? Intinya ya bukan jalan kita sih. Ya apa-apa lah bro. Sekarang kita jalannya udah begini di bisnis. Gua di bisnis ikan, lu di bisnis olahan. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi orang-orang lah, ya kan? Yang nggak bisa dapetin PNS, Ya bener. kita bisa menginspirasi mereka. Karena gua bikin channel YouTube ini tuh kayak ya kalau seandainya kita mau bikin usaha, terutama usaha ikan tuh kayak gimana. Nah, gua pengen teman-teman viewers gua ini paham juga nih tentang bisnis lo yang lo jalanin sekarang tuh kayak gimana. Bisa nggak lo bagi-bagi ilmunya nih ke teman-teman gua nih? Awalnya kayak gimana nih, modal berapa, habis itu lo ya bisa diceritain lah awal mulanya kayak gimana. Gimana ya? Kalau ilmu sih Karena gue juga sendiri kan nggak tahu nih awal lo usaha kayak gimana, gue nggak tahu. lu tahu-taunya gue udah besar aja gitu ya. Tahu-taunya lu Ya. datang ke sini udah punya banyak toko aja, gue Ya. tahunya gitu kan. Ya itulah, nggak usah gembar-gembar dulu sebelum lu udah besar kan. Kalau bicara pertama gimana ya? Ya semua orang itu sebenarnya lihat peluang, ya kan? Mungkin kayak dulu tuh punya peluang A, peluang B, ya kan? Gua udah ingat banget sih, intinya aksi ya. Dulu kalau gue nggak aksi mungkin ya 3 tahun yang lalu gue nggak aksi, gue gak kayak gini nih, ya kan? 3 tahun lalu itu berarti tahun setelah lulus lu baru ngejalanin usaha lu ini. Ya, sempet gagal di beberapa usaha juga. Ya, kalau lu tahu kan, gua tuh semenjak lulus bakar kapal tuh. Oh iya, lu ke kapal dulu tuh. Ya, waktu ke itu. kapal. Iya Nyari ikan. bener. Lu Nyari terus ikan. dapat modalnya dari situ. Itu Dari situ buat usaha ini. buat usaha ini. Sebelumnya bukan usaha ini juga. Dulu di budidaya. Nah, ini penting juga, ini penting nih. Ya. Kalau lu nggak tahu ilmunya, jangan sampai lu jalanin usaha itu. Nanti kayak gua, Gua kan anak boncos. penangkapan. Nah. Terus belajar budidaya iseng-iseng atau memang udah pengen ini nih? Iseng. Bukan iseng sih, memang karena
udah niatan lah ya. Udah niatan tuh ya dari kapal tuh. Karena belum tahu juga kali ya Iya. usaha apa gitu kan. Tadi nyoba-nyoba ini pengen diseriusin ternyata gagal gitu. Iya, itu penting banget sih. Maksudnya lu kalau nggak tahu ilmunya, jangan sampai lu terjun dulu. Gue tuh memang dulu ngandelin emosional gue kan. Punya uang banyak kan dari turun dari kapal tuh. Uang banyak, nah gue harus usaha nih dulu di kapal gue kerja mati-matian. Jangan sampai gue di darat juga mati-matian juga nyari uang kan. Nah, katanya usaha enak. Iya. Kan usaha enak nih, cepet kaya gitu kan. Nah, gua lihat teman-teman senior tuh yang udah jalanin usaha budidaya udang, gue coba, ternyata gak ada hasilnya bro. 120 juta. Faname ya. Iya, 120 juta itu melayang kemana-mana tuh. Gak ada. Lu kemarin berapa tuh waktu gagal di usaha lele tuh? Kalau lele mah kecil, itu kan pulang praktek kan, pulang praktek Ah. dari pas kita itu praktek akhir, Ya, kecil itu paling 20 jutaan. 20 juta Iya. gitu ruginya. Rugi. Terus gue berangkat kapal, PNS dulu PNS. Terus PNS PNS dulu. gak lolos, kan? Berangkat kapal, pulang, usaha udang gagal lagi. Ya cuman karena gue udah pengen berwirausaha, pengen cepet kaya lah. Katanya kan kalau berwirausaha cepet kaya kan. Iya, iya. Nah, gue coba dulu dah. Tapi setelah gue udah mikir, gue gak mau langsung terjun ke sana kemari, gue mau cari ilmunya dulu nih. Yang tadi lu bilang kan ilmunya gimana? Ilmunya itu amati, tiru, modifikasi. Ya, sistemnya orang Cina ya. Itu doang. Kalau lihat peluang, ya kan? Gua dulu gini, lu masih berlayar, gua tuh masih jadi karyawan pabrik tuh, belum Oh, jadi iya. kayak sekarang kan. Jadi memang kayak ya pas lu punya duit, punya modal, kayak masih ini juga nih, bingung juga mau ngasih tahu apa gitu kan. Sedangkan waktu itu gua udah mulai ancer-ancer juga, waktu gua udah masih kerja di pabrik, itu gua udah planning nih bakalan apa namanya, usaha ikan seperti ini nih, main ikan kayak gini. Karena gue ngerasanya itu nggak cukup ilmu gue kalau kerja di pabrik. Gue perlu ilmu lain yang bisa melengkapi ilmu perikanan gue. Karena waktu gue di pabrik tuh kan cuma belanja ikan ini nih, bagian purchasing kan gue dulu. Jadi kan belanja ikan karang doang nih. Sedangkan di lapangan tuh gue banyak ini kayak ngeliat ikan buat pindangan, terus yang buat pasar kayak gitu-gitu. Gue belum punya ilmunya gitu kan. Jadi ya udah gue resign aja, terus gue lanjutin ilmu gue nyari-nyari investor, kemudian kita mulai usaha kayak gitu. Nah kalau Om Adem nih, lu lanjutin lagi lah kayak gimana nih? Ya itu kan dari itu tuh selesai udang kan, gagal. Nah, gue juga setelah udang, gue kerja dulu kerja di marketing juga, karena kan ilmunya kan marketing kan, ilmu Iya. jualan kan marketing kan. Karena dulu basic kita di ilmu tangkap, jadi sedikit ilmu tentang marketingnya kan. Nah dari situlah gue banyak belajar bagaimana berwirausaha yang benar. Dulu kan mindset gue main ikan, karena kita di perikanan gitu. Iya. Meskipun sekarang usaha gue tuh retail yang agak menyerempet ke perikanan, tapi nggak sepenuhnya main ikan. Oh jadi Om Adem itu dia bukan jualan ikan, Enggak. Intinya tapi ada ikannya. ada ikannya. Dulu memang gua tuh ya karena dari perikanan kan idealis nih, Ya. harus usaha ikan kayak budidaya ya kan, atau enggak jual ikan, ini yang kayak lu jalanin lah. Cuman ternyata saat gua jalanin ikut perusahaan, usaha kayak gini nih, yang penting kan profitable kan, ada peluang di situ, gue berani aksi, momentumnya dapet, berhasil. Oke. Nah, Wait. Awal dulu lu modal berapa tuh bikin usaha ini? modal itu kurang lebih 60 juta kayaknya. 60 juta. Agak besar sih, agak besar. Karena nih, Adem kan gua tuh toko retail ya, Ya. toko retail. Jadi 60 ini lu bikin buat apa aja nih? Beli freezer. Beli freezer. Ya, beli Terus? freezer tuh 3 dulu. 3 udah berapa tuh? 8 jutaan satu harganya. Second itu beli second. Beli second ya. Kalau baru nggak nyampe uangnya. Iya. Terus Nah, sewa ruko ya. Sewa ruko 2 tahun. Sewa ruko 2 25 tahun. juta. Sama belanja produknya. Nah, bahannya. Sama
bayar karyawan belum ada karyawan dulu. lu sendiri ya. Gue sendiri sama istri. Istri gue hebat. Halo istri, assalamualaikum. Oke. Nah sekarang toko lu udah berapa nih? Jumlah toko Tegal ya, Ya. itu yang ini ada 6. Ada 6 di Tegal doang tuh. Tegal doang. Kecamatannya ada berapa sih Tegal? Lu kan kecil tuh. Kalau kecamatan gue kurang paham sih. Kurang paham berapa jumlah kecamatan. Intinya target gue satu kecamatan atau toko gua di situ gitu loh. Target Serius ya, lu? iyalah. Serius Yang lu? namanya target kan harus tinggi. Jadi orang wajib Main. beli barang lu semua nih. Iya. Lu orang Tegal kalau mau nyari sosis, nugget, ya dan barang-barang lain yang frozen food harus beli di Rumah Adem, jangan di tempat lain. Jadi apa aja sih produknya tuh? Terus sama apa namanya yang paling laku tuh di tempat lu itu apa sih? Gua kan orang ikan nih, Nah. gitu kan. Ya gua berharapnya sih kayak produk-produk perikanan yang paling laku sih. Gitu. Karena gua mikirnya kan kalau ikan tuh lebih murah daripada ayam. Gua bisa bikin produk yang lebih murah lah, dari olahan yang lebih murah daripada ayam. Gue pede lah kalau bikin kayak gitu. Nah, di Om Adem kayak gimana tuh? Gue bicara Rumah Adem ya. Ikan lebih laku apa enggak? Kalau tipikal konsumen itu lebih menghargai ayam pastilah ya. Di mana-mana itu pasti orang lebih Ayam. suka ayam ya. Makanya Bukannya Tegal kota bahari ya? maka itu kalau kita jualan ikan di sana juga sama aja bohong, ya kan? Iya juga sih. Nah itulah. Ngapain Kalau kita- Madam sendiri kan kita jualannya itu sosis, nugget. Kalau teman-teman nih yang biasa ke modern mall ya, kalau lihat ada nugget, Biasa, kentang, frozen, Main-main sosis, aja. yang lain-lain. Nah, gue jualannya kayak gitu tuh. Cuman gue kemas dalam bentuk Dan bang, toko, nggak Tapi- modern mall juga. Tapi brandnya itu Om Adem apa tetap brandnya Enggak. ini, si produsen? Produksi dari Produsen? Iya. Misalkan kayak sosis, so nice kayak gitu. Iya, Di itu. packing lagi jadi Rumah Adem. Enggak. Kita nggak punya produk, belum punya produk kita. Untuk sekarang kita menjualkan Semacam barang-barang marketplace doang ya, Iya. Om Adem itu ya. kita ini marketplace penjualan frozen food. Ya kalau frozen food kan udah jelas sosis, nugget dan lain-lain kan. Nah, memang dulu itu kita melihat peluang itu. Saya sendiri ya mau beli nugget itu harganya mahal sekali, Iya. ya kan? Dari situ ya lu Dari situ inspirasinya. ternyata pas gue lihat itu di pasar harganya segitu kok, ya kan? Memang merek-merek yang ada di modern mall itu di pasar nggak ada. Pas gue cari tahu, harganya sebenarnya bisa sama dengan harga pasar. Cuman mungkin karena mereka di modern mall ya operasional besar, jadi harganya tinggi juga. Jadi orang-orang yang kayak saya nih dulu ya, Iya. pengen beli nugget, ya sosis, karena harganya mahal, jadi beli. Nah ini nih yang jadi peluang gue. Oh ini Tapi ada rencana nggak bikin produk sendiri? jelas Daripada mengarah ke sana. marketplace doang kan, mending kita bikin Jelas produk mengarah ke sana. sendiri ya. Jelas. Om Adem brandnya, Jelas. Gue siap lah. Ya kalau memang ente sendiri kan ya diolah ikan ini kan, maksudnya main ikan ya. Gue belum mengarah ke sana. Iya sih. main ikan kan. Tapi Main kalau ikan udah tuh. ngobrol sama lu begini, lu punya 6 toko, ya kan? Olah. Olah juga gitu. Nah, ini nih sebenarnya kalau olahan ikan sendiri ya, karena gue nggak tahu sih di Tegal itu karena mungkin deket sama ini ya apa ya pelabuhan atau mungkin karena ikan Laut lah. banyak ya kan, jadi Oh, agak ini sih oke, untuk oke, beli Bang. ikan sendiri lah, beli Ikan ikan. dulu. Tapi kalau jadi olah nih, jadi otak-otak, jadi apa Itu baru bisa kejual. bisa kejual. Satu. Yang belum gue lihat itu nugget ikan. Nugget ikan belum ada tuh. Kalau lu mau garam, nugget ikan. Bakso ikan ada nggak? Bakso ikan banyak. Sosis dari ikan itu Wih. belum. Bahkan di toko gue sendiri tuh belum jual nugget ikan, sosis ikan. Yang ada ya nugget dari ayam, sosis dari ayam, dari sapi. Lu pengennya gue produksi apa nih buat brand lu? Kira-kira nih misalkan gue produksi nugget ikan, terus oke lah pakai brand lu, gue nggak masalah gitu kan. Ya, Lu pengennya gue bikin produk apa nih? Kalau dari ikan, gue kan juragan ikan nih. kalau gue sih gini ya, Mau cumi, mau ikan, mau toko itu tenggiri. kalau lu Bebas. mau jualan apa aja sebenarnya laku aja sih gitu kan. Mau lu
Yang penting kan yang penting itu harganya murah. ujung-ujungnya itu udah Harganya murah itu. Kalau harganya masih mahal, orang nggak ada yang mau beli ya kan. Sekarang gini dah, ada beberapa produk nih ikan nih ya, ada lu tahu mungkin CDA kan. ya. CDA itu premium ya, kelasnya kan dulu tuh middle up, dulu sebelum ada toko saya. Tapi setelah ada toko saya, udah masuk di pertengahan nih kelasnya nih, karena harganya harga standar. Harganya standar tuh. Dulu tuh gue ingat banget, pengen makan produk CDA harus beli di mall modern, harganya sampai 40.000, 50.000. Tapi gue jual di toko 25.000. Kalau lu bisa bikin kayak gitu tuh, gue jualin dah. Intinya gua nyamain harga dulu Ya kali bisa. sama dia. Kalau bisa lebih murah. Lebih murah. Bisa lah gua atur. Tinggal ditambahin kayak tepungnya. Ya gampang. Ya lah, lu atur sendiri dah ya kan. Itu bisa itu kalau memang lebih murah. Ya mungkin boleh sih dicoba. Ya. Gua pede lah. Yang penting lu jago pemasaran produk-produk gua gitu kan. Kalau Lu pemasaran promosiin produk gua siap lah bikinin ya, produk. gampang. Kalau pemasarannya lu bukannya gua jumawa ya. Cuman untuk di Tegal sendiri kan beberapa titik gua ada kan pokoknya. Jadi untuk mengeluarkan barang lu, gua yakin bisa banget. Cuman ya nggak mungkin 1 bulan 2 bulan doang juga gitu loh. Harus memiliki beberapa tahap. Karena orang itu kalau mau beli sesuatu, lihatnya tuh merek-merek yang udah lama. Mereka tuh nggak mau gambling gitu loh. Iya. Kayak nanti Nggak ada mau. produk baru nih. Takut rasanya Nah, beda. nah kan? nanti anak saya nggak mau makan, Yes, ya kan? Nanti kalau yang orang jualan ya di kafe atau yang buat jualan di mana gitu kan, nanti dibakar nggak bagus tuh mas, digoreng nggak bagus, orang-orang nggak suka, gitu. PR-nya berarti yang kayak gitu nih. Ngomong-ngomong, ini sekarang kan lu udah punya 6 toko nih. Ya. Kenapa? Omset lu berapa? Nah, omset nih, Iya, omset ya. iya. Ya, Omset. kalau boleh tahu lah ya kan. Gue mau bandingin nih usaha ikan gua atau usaha frozen lu nih lebih gedean. Ya, gue mah cuma jualan Kalau sosis, ya. lebih gedean lu mah gua inilah Gue beralih cuma profesi lah. jualan sosis. Omset gue kira-kira per bulan kemarin ya, untuk tahun ini 3 miliar. 3M 3 miliar. cuma gue nggak segitu coy. Nah, Sumpah serius. ya karena gue jualnya banyak banget ya. Iya lu punya 6 toko sih ya. Toko, gue jualannya banyak banget. Ya gue karena ini aja sih masih pandemi. Dan- Kalau seandainya nggak pandemi mah lewat belum mau. Ya gue ngakuin lah kalau main ini kan kayak gimana kan. Kalau gue mah nyari aman nih Tapi jualan gue kan nih. lu masih Tegal doang. Ntar lu kalau udah merambah ke Jakarta, ke Surabaya, gue yang lewat sama lu. Nah itu nunggu waktu aja, nunggu waktu. Nunggu waktu. Ya mudah-mudahan lah. Ya gue sih gue berharap lu bisa ngembangin lah bisa di Jakarta juga biar gue belinya nggak jauh-jauh ke Tegal gitu. Di Jakarta ada apa harus ke Tegal gitu kan. Karena ya gue sendiri pengen juga kan makan ikan, makan produk-produk olahan buat di kulkas gua kayak gitu kan. Ya lu kan maunya banyak, beli di modern mall aja lah. Yang mahal nggak apa-apa. Gue gak setuju lah kalau di modern. Mending ke UMKM atau ke toko-toko frozen food di jalan-jalanan kayak gitu kan banyak juga nih. Dan apa ya? Lu bilang tadi pandemi ya. Lu omset lu turun gitu lah. Kalau gua enggak, pandemi itu saatnya gua menaikkan omset. Kok Nah, bisa? Iya. Jualan berarti makin lancar. Makin Kan lancar. ada orang nggak bisa jalan Maka dari itu mereka nggak bisa jalan, belinya ke toko gua semua. online. Nggak online, gua nggak di Tegal tuh untuk masalah online masih orang-orang masih inilah, masih suka belanja offline, masih suka datang ke toko langsung. Bisa Iya. ya. Lu inget nggak yang saat orang-orang itu ini apa namanya kaget untuk beli masker stok di rumah gitu kan? Waktu Waktu awal-awal gitu ya. pandemi itu, gue sampai stok semua toko tuh habis semua saat pandemi itu. Bayangin satu toko itu yang biasa omset rata-rata satu harinya 10 juta, 12 juta, saat itu 25-30 juta omsetnya. Gila. Saat awal-awal pandemi. Cuan lu malah di masa orang-orang susah begini.
bukan ini ya, bukan senang-senang lihat beneran orang ya kan, tapi kalau di sini ya momentum. Dan gue kira ini saat pandemi atau musibah sebenarnya bukan dijadikan kita alasan untuk memperoleh peluang gitu loh. Dan gue ngalamin sendiri kan, saat pandemi gue punya peluang banyak, bahkan omset gue bisa naik 2 kali 3 kali lipat. Dan dari situ toko gue makin dikenal. Jadi selama pandemi masih ada kayak gini, nggak tahu nih 2 tahun atau 5 tahun lagi toko lu bakalan berjaya terus nih kayaknya. Jadi peluangnya nih masih ini panjang masih lah ya. panjang. Dan gue juga sebelum pandemi kan udah ya lumayan lah ya kan. Ya, meskipun udah running, udah jalan, cuman pandemi ini orang lebih kenal aja gitu loh. Oh ternyata ada toko Rumah Adem nih menyediakan frozen food ya kan, entah itu makanan apa, minuman apa ya kan, orang mungkin nggak usah belanja jauh-jauh gitu. Jadi gue sih yakin, namanya usaha kan harus yakin kan. Gak mau gue usaha cuma 1 tahun 2 tahun, gue maunya usaha gue diwarisin buat anak-anak gue juga. Gak mau gue cuma 1 tahun 2 tahun, lo pasti kayak gitulah. Gak mungkin kan lo usaha cuma 1 tahun 2 tahun udah selesai ya kan? Ya cukup bagus lah bisa bertahan di masa pandemi dengan omset 3M ya kan, dengan Oma Adem. Gua cuma jualan sosis ya. Pilihan lu bagus sih gitu. Enggak, dulu kan orang bilang gini, gue inget banget tuh. Lu lulusan S1 ya kan, gue anak kampung nih. Lulusan S1, sekolah jauh-jauh Jakarta, habis pulang dari bekerja berlayar, jualan sosis. Siapa yang mau beli gitu? Gue ingat banget tuh kata-kata itu. Tapi dari kata-kata itu, gue mau buktiin ke orang itu ya, yang bilang itu tuh, bahwasannya dari jualan ini gue bisa mendapatkan semua yang gue inginkan. Dan akhirnya ya yang lo lihat kan sekarang kan, gue sih nggak mau ngomong apa-apa. Orang gue saat awal buka aja memang gue kasih tahu ke teman-teman, enggak kan? Ya artinya selagi kita bisa melihat celah dan peluang dan kita mau melakukan action terhadap usaha tersebut dengan modal juga artinya kan ya, kita bakalan tahu nih usaha ini worth it, bisa dijalankan atau bakalan gagal setelah kita melakukan action terhadap usaha tersebut. Memang dulu nih ya, pas gue mau mulai usaha nih ya, gue inget, maksudnya angan-angan begini, gue kalau ini gagal ya kan, berangkat laut aja lah. Itu pikiran pendek banget tuh gue tuh, maksudnya nggak di konsep atau gimana nih atau segala macamnya. Kalau gue gagal nih ya, gue nanti berangkat kapal aja lagi lah ya kan, masih bisa nyari uang di kapal gitu kan. Di situ sih sebenarnya udah berhasil nih bro. Nah ya gini lah, makanya lu bisa datang ke Jakarta ya kan, toko lu di sana udah ada yang jaga ya kan, udah autopilot, tinggal sekarang gue nganggur laporan cuan berapa nih toko 1, toko 2, toko 6 ya kan. Nganggur gue sekarang ya, nganggur iya, nganggur gak ada kegiatan nih, gabut. Oke lah, ini kayak gitulah guys. Kalau masalah bisnis Oma Adem ini, dia jualan pakai freezer, produk-produk mulai dari sosis, nugget, terus ada olahan ikan juga, olahan sapi ada juga. Ada sapi. Jadi bisa dijalankan di saat pandemi dengan ya 3 tahun omsetnya 3 tahun ya, 3 tahun omset udah 3M. Jadi cukup bagus kalau kalian pengen ngelakuin usaha ini, karena kita sama-sama tahu pandemi kan belum tentu nih berhentinya kapan ya, iya. Gitu kan, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Intinya usaha Oma Adem ini cukup bagus untuk dikerjakan. Modal awal 60 juta, tadi udah kita jelasin buat apa aja. Kemudian bisa 3 tahun 3M ya. Kalau kalian memang mau ngerjain usaha ini, bisa tanya-tanya lah sama Mas Arli nih gitu. Nih Gua terbuka kalau teman-teman nih mau gimana caranya ini ya, berwirausaha ya. Cuma di bidang gua ini bukan artis atau orang yang sukses di bidang usaha. Cuman bidang usaha gua dah
gue jualan sosis gimana sih, cari distributornya ya kan, Ya, gimana oke. ininya gitu. Jadi nanti nomornya dicantumin, nomor WA-nya boleh dicantumin di ini ya, di bawah ya. Atau enggak bisa di Instagram juga, Di Instagramnya bisa, juga ada. Nanti kalau mau tanya-tanya, mau tanya-tanya peluangnya, terus caranya, nanti bisa langsung aja kontak di Om Adem, di Mas Artinya. Mudah-mudahan cocok sama usaha ini, karena gua rasa modalnya juga nggak terlalu gede juga lah. Bisa lah kita ngutang-ngutang di bank. Ngutang di bank, janganlah. Jangan. Kalau memang jangan ada. dipaksain, jangan dipaksain. Ya kira-kira mungkin kayak gitu dulu. Nanti part 2 nya kita bakalan coba kunjungan ke ini, tokonya Mas Ardi nih di Tegal nih guys. Bisa Boleh nih. boleh. Nanti kita Kalau- juga sambil belanja-belanja lah bisa. Buat lu Jadi kita boleh. tungguin part 2 nya tentang usaha Om Adem ini yang lagi cukup bagus lah kalau menurut saya di masa pandemi ini ya bro ya. Jadi kita tunggu di part 2 nya. Cukup sekian video kali ini. Thank you dari Kang Ikan dan Om Adem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20